Stay at home dan menjalankan physical distancing untuk saat ini jadi hal yang paling masuk akal untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia. Namun, gerakan work from home atau WFH ini semakin membatasi aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Tapi jangan khawatir, masih banyak hal produktif untuk mengasah skill public speaking yang bisa kita lakukan di rumah. Di antaranya kita bisa siaran dari rumah via sosial media live streaming Facebook, live Instagram, podcast, dan lain-lain. Kali ini gue bakal sharing seputar announcing skill yang penting buat penyiar radio maupun online. So, stick around. Gue Jojo Dewaskara, and let's get started. Sebelum kita bahas seputar announcing skill, baiknya kamu pahami dulu siapa itu announcer atau penyiar. Secara umum, announcer atau penyiar adalah orang yang menyampaikan informasi menggunakan transmisi atau pemancar, dalam hal ini on air di radio maupun online via internet. Announcer atau penyiar identik dengan orang yang banyak omong, sehingga butuh skill public speaking yang profesional, biar informasi bisa tersampaikan dengan baik. Buat kamu yang pengen siaran radio maupun online, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dan penting kamu ketahui agar informasi yang kamu sampaikan jadi menarik dan mudah diterima oleh listener, viewer, atau audiens. Di masa karantina seperti ini, kita masih bisa produktif dan memanfaatkan waktu luang untuk menyiarkan atau sharing informasi dengan media online. Tapi sebelum kita siaran online, beberapa hal yang perlu kita persiapkan yaitu informasi yang akurat dan tepat sasaran. Siapkan informasi yang mau kamu sampaikan, entah itu hiburan, edukasi, musik, maupun berita aktual. Pastikan informasi kamu akurat dan bukan hoax. Kamu bisa riset informasi dari internet, artikel, buku, dan lain sebagainya. Buatlah skrip informasi yang jelas, to the point, dan jangan bertele-tele, agar mudah diterima listener atau viewer. Yang membedakan cara bicara seorang penyiar atau announcer dengan orang biasa adalah teknik bicara. Bicaralah secara natural dan powerful. Siaran pada intinya adalah bicara kepada pendengar atau listener. Jadi bicaralah dengan bahasa percakapan, bukan bahasa tulis. Ketika kita bicara di depan mic, maka kita harus powerful, yang berarti kita nggak harus teriak-teriak. Meski dengan suara yang rendah sekalipun, announcer atau penyiar profesional tetap akan jelas suaranya terdengar. Gunakan nafas perut, bukan diafragma. Karena suara yang dihasilkan dari nafas diafragma ini akan cenderung terkesan lemas dan kurang bertenaga. Hal ini bisa membuat informasi yang kita sampaikan menjadi kurang jelas dan kurang ekspresif. Hal penting selanjutnya adalah artikulasi kata yang jelas. Haram hukumnya seorang penyiar atau announcer bicara dengan tidak jelas. Oleh karena itu, tuntutannya adalah bicara dengan artikulasi yang jelas per suku kata, bukan hanya per kata. Karena jika kita siaran live, listener atau viewers hanya sekali saja mendengarkan apa yang kita bicarakan. Sehingga jika ada kesalahan maupun kalimat yang kurang jelas, akan menjadikan informasi yang kita sampaikan menjadi juga tidak jelas dan berakibat fatal jika listener atau viewer mendapatkan informasi yang salah karena ketidakjelasan kalimat yang kita ucapkan. Selanjutnya, untuk memberikan kekuatan pada informasi yang kita sampaikan, perlu adanya intonasi. Perhatikan intonasi yang tepat. Intonasi sangat penting ketika kita siaran. Informasi akan lebih terasa kuat jika kita berikan penekanan, pengaturan nafas, nada bicara, speed of speak, tempo yang tepat, tidak bicara terlalu datar, terlalu cepat, maupun terlalu lambat. Speak on the beat. Bicaralah sesuai dengan ketukan yang pas. And finally, last but not least, yang nggak boleh kita lupain adalah ekspresi ketika siaran. Siaran membutuhkan theater of mind, bangun imajinasi pendengar atau listener ke dalam informasi yang kita sampaikan. Oleh karena itu, hindari bahasa tulis ketika kita sedang live on air. Ekspresi akan menguatkan feel kalimat yang kita ucapkan. Bebaskan diri kita untuk bergerak, jangan bersikap kaku, karena akan memberikan kesan yang juga kaku terhadap informasi yang kita sampaikan. So guys, itu dia sharing kita kali ini. Semoga aja bisa jadi inspirasi yang bermanfaat buat ngisi waktu karantina kita di rumah. And hopefully, segera kita kembali dalam kondisi yang normal, biar lebih banyak karya yang bisa kita ciptakan. Dan pastikan stay safe, stay healthy, stay at home, jaga jarak, bersama kita lawan COVID-19. Dan kita pasti bisa. Seperti biasa, kalau kamu ada pertanyaan, bisa komen-komen langsung di bawah. Dan pastinya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar lebih bermanfaat lagi. Thanks for watching, and I'll see you soon. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube. Saya Jiko Jericho, saya Rio Dewanto. Jangan lupa share, like, komen di channel ini. Hai, aku BCL. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen channel ini. Ada rumahnya logonya.